Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fardil wudu, bab wajibnya berwudu. Akhbarona, memberi kabar kepada kami Imam An-Nasa'i. Siapa Qutaibah? Qala, berkata Qutaibah, haddatsana, menyampaikan hadis kepada kami Qutaibah, siapa Abu Awana, an Qatadah, dari Qatadah, an Abil Malih, dari Abil Malih, an Abih, dari bapaknya Abil Malih. Qala, berkata Abih, yaitu bapaknya Abil Malih. Qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu, tidak menerima siapa Allah sholatan, pada sholat, bi ghairi tuhur, dengan tidak berwudu, wala sodakotan, dan tidak menerima Allah pada sodakoh, min hulul, dari hasil mencuri. Hulul makna aslinya adalah khianat. Maksudnya mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan. Jadi dalam peperangan, dia tidak menyetorkan hasil rampasan perang, dia ambil sendiri lebih dahulu. Itu namanya hulul. Dalam hal ini dia mengkhianati. Seharusnya hasil rampasan perang itu semua dikumpulkan, kemudian nanti dibagi rata. Allah tidak menerima sholat tanpa berwudu. Nah, ini menjadi dasar bahwa berwudu itu hukumnya wajib. Karena tanpa berwudu, sholatnya tidak sah. Nah, sholat hukumnya wajib, berarti berwudu pun hukumnya wajib. Kemudian Allah tidak menerima sodakoh yang berasal dari hasil curian. Kalau makna asli hulul, hasil curian dari harta rampasan perang. Yang dimaksud di sini umum, yaitu segala cara yang tidak halal di dalam memperoleh harta, termasuk mencuri secara umum, atau juga merampok, menipu, itu masuk dalam pengertian al-ghulul secara umum. Jadi kalau sodakoh itu berasal dari hasil kerja yang tidak halal, maka Allah tidak akan menerima sodakoh tersebut. Ya, tidak akan mendapatkan pahala. Sama dengan Allah tidak menerima sholat tanpa wudu. Al-wudu'u minarrih. Wudu karena kentut. Jadi arrih itu maknanya adalah kentut. Akhbarona, memberi kabar kepada kami Imam Nasa'i, siapa Qutaibah, an Sufyan, dari Sufyan, ani Zuhri, ha itu adalah singkatan hiwalah, maksudnya berganti isnad. Wa akhbaroni, dan memberi kabar kepadaku Imam Nasa'i. Nah, jadi karena ada tanda hak, jadi isnadnya ini kembali ke awal.
Jadi wa akhbaroni, dan memberi kabar kepadaku Imam Nasa'i, bukan Zuhri. Karena itu ada tanda hak. Jadi kembali lagi ke awal, yaitu kepada Imam Nasa'i. Memberi kabar kepadaku Imam Nasa'i, siapa? Muhammad ibnu Mansur an Sufyan. Qala, berkata Sufyan. Haddasana, bercerita kepadaku Sufyan, siapa? Az-Zuhri. Qala, berkata Zuhri. Akhbaroni, memberi kabar padaku Zuhri, siapa? Sa'id. Yakni menghendaki siapa? Zuhri Ibnal Musayyabi. Sa'id adalah Ibnal Musayyab. Ini Sa'id Ibnal Musayyab. Wa Abbad Ibnu Tamim. Dan mengkabarkan kepadaku Zuhri, siapa? Abbad Ibnu Tamim. Di sini Zuhri berkata, dia mendapatkan hadis ini dari dua guru, yaitu Sa'id bin Musayyab dan Abbad Ibnu Tamim. An amihi, dari pamannya Abbad. Jadi Sa'id dan Abbad mendapat hadis ini dari guru yang sama, yaitu pamannya Abbad. Wahua, adapun pamannya Abbad, Abdullah ibnu Zaid, namanya Abdullah bin Zaid. Qala, berkata Abdullah bin Zaid. Syukia, dilaporkan ila Nabi, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Ar-rajul, seorang laki-laki. Yajidu, yang menjumpai siapa rajul? Asyai'a, pada sesuatu. Fis sholah, dalam keadaan sholat. Dilaporkan kepada Nabi tentang seorang laki-laki yang merasa mengeluarkan hadas di waktu dia sedang sholat. Jadi dari duburnya itu terasa keluar sesuatu. Itu salah satu bentuk hadas atau keadaan yang membatalkan wudhu. Pada saat dia sholat, nah dia merasa dari duburnya keluar sesuatu, sehingga dia ragu-ragu. Nah, yang dimaksud ini adalah kentut. Jadi dia merasa ini kentut apa bukan ya, dalam keadaan sedang sholat. Qala, maka bersabda Nabi. Nabi menjawab, la yansorif, jangan bubar siapa rojul, hatta yajida, sehingga meyakinkan siapa rojul, rihan, pada angin atau bau. Kalau makna rihan itu bisa angin atau juga bau. Au yasma'a, atau meyakinkan siapa rojul, mendengar siapa rojul. Au yasma'a, atau mendengar siapa rojul, sautan, pada suara. Nabi menjawab, rojul itu jangan bubar dari sholatnya sampai dia yakin ada angin yang keluar dari duburnya. Jadi ini bukan ragu-ragu, sampai yakin ada angin yang keluar dari duburnya. Atau dia mencium bau. Ini juga pengertian yajidarihan. Bisa dua. Dia yakin ada angin yang keluar dari duburnya, atau setelah itu dia mencium bau. Atau dia mendengar suara. Nah, keterangannya ini au yakunu bisain au yakuna bisain akhar, ataupun juga dengan bukti yang lain. Kalau memang ada, sehingga dia yakin bahwa dia kentut. Ya mungkin terasa ya, mengeluarkan sesuatu, tapi intinya sampai dia yakin bahwa memang dia kentut. Baik
dari adanya angin yang keluar, atau bau yang tercium, atau dia mendengar suara, atau apapun yang meyakinkan dia bahwa dia itu kentut. Nah, maksudnya kalau dia tidak yakin itu kentut, ya jangan bubar. Jangan bubar. Itu was-wasnya syaitan. Nah, di sini disebutkan atau. Itu maksudnya tidak harus semua itu ada. Salah satu saja. Ya. Karena apa? Bagi orang yang tuli, tentu dia nggak bisa mendengar suara. Nah, mungkin dia mencium bau atau terasa mengeluarkan angin. Atau bagi orang yang kebetulan hidungnya sedang sakit, tidak bisa mencium bau, nah dia nggak akan bisa mencium bau aromanya kentut. Nah, mungkin dia dengan mendengar suara atau yakin bahwa dia mengeluarkan angin atau apapun, sehingga dia yakin dia sudah kentut. Nah, itu maksudnya Jadi pilihan ini. Nah, yang penting dia yakin kalau dia kentut, baru itu membatalkan sholat. Tapi kalau masih ragu-ragu, yakinkan tidak. Dak ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan keraguan-raguanmu pada sesuatu yang kamu yakinkan. Kalau ragu-ragu kentut apa tidak, berarti kembalikan ke hukum asalnya, yakin tidak kentut. Hukum asal itu bisa berubah dengan keyakinan. Persangkaan tidak bisa merubah suatu keyakinan. Nah, berarti sesuai dengan babnya, kembali ke bab, bahwa kentut itu salah satu hal yang membatalkan wudhu. Jadi kalau kentut, nah wudhunya batal. Al-wudu minal ghaiti. Berwudu karena berak. Berak atau kencing. Akhbarona memberi kabar kepada kami Imam Nasa'i, siapa Amr ibnu Ali, wa Ismail ibnu Mas'ud. Berarti gurunya Imam Nasa'i ada dua, Amr dan Ismail. Qala berkata keduanya, Amr dan Ismail. Haddasana bercerita kepada kami berdua, Amr dan Ismail, siapa Yazid ibnu Zurai. Qala berkata Yazid, haddasana bercerita kepada kami Yazid, siapa Syu'bah, an Asim, dari Asim, an Zir, dari Zir. Qala berkata Zir. Qala berkata siapa Sufwan ibnu Asal. Kuna ada kami Sufwan. Idza kuna ketika ada kami Sufwan dan beberapa sahabat yang lain, ma'a Rasulillah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi safar dalam suatu perjalanan, amarona maka perintah siapa Nabi pada kami, Allah nanzi'ahu supaya tidak melepas kami hu pada muzah atau al-khuf, yaitu muzah, salasan selama 3 hari. Salasan maksudnya salah satu ayam, selama 3 hari. Illa kecuali min janabatin karena junub. Walakin akan tetapi min ghaitin dari berak, wa baul dan kencing, wa naum dan tidur. Sofwan bin Asal mengatakan bahwa ketika kami bersama Rasulullah SAW di dalam perjalanan, Nabi memerintahkan kepada kami. Nah, di sini yang dimaksud perintah ini adalah amrun ibahah,
yaitu perintah yang maksudnya memperbolehkan. Jadi kalau makna katanya perintah, tetapi maksudnya memperbolehkan. Nabi memperbolehkan kepada kami untuk tidak melepas muzah selama 3 hari. Nah, kecuali min janabatin, dari keadaan junub. Jadi min janabatin itu hubungannya dengan kalimat nanzi'ahu, kecuali kami melepasnya dari keadaan junub. Tetapi min ghoitin ini, tetapi kami tidak perlu melepas, atau kami boleh tidak melepas karena berak, atau karena kencing, atau karena tidur. Jadi ini kalau dalam perjalanan diperboleh ketika berwudu diperbolehkan tidak melepas muzah. Muzah itu seperti sepatu, terbuat dari kulit. Kalau sekarang sepatu. Kalau dulu seperti kaos kaki tapi terbuat dari kulit. Fungsinya seperti sepatu. Itu disebut muzah. Jadi prakteknya begini. Ketika selesai berwudu, lalu masih dalam keadaan suci, kemudian memakai muzah. Jadi memakai muzahnya itu syaratnya dalam keadaan suci. Setelah berwudu belum batal, lalu memakai muzah. Maka selama memakai muzah, kalau berwudu, muzahnya itu tidak perlu dilepas. Tapi cukup ketika membasuh kaki, yang dibasuh adalah bagian atasnya muzah. Cukup bagian atas, bagian bawahnya tidak perlu diusap. Jadi umpama muzah ini, maka yang diusap cukup bagian atasnya. Sedangkan kaki tidak perlu dibasuh, karena kaki di dalam muzah. Dan tidak perlu bagian bawah muzah diusap, juga tidak perlu. Nah, ini cara berwudu ketika memakai muzah. Dan ini merupakan keringanan bagi orang yang memakai muzah. Nabi memperbolehkan kalau dalam perjalanan itu batas maksimal tidak melepas muzah ketika berwudu adalah 3 hari. Ini keadaan musafir. Berbeda kalau keadaan mukim. Dalam hadis lain diterangkan kalau mukim itu hanya sehari semalam. Itu keterangannya. Kalau mukim sehari semalam. Kalau keadaan musafir boleh sampai 3 hari 3 malam tidak melepas muzah. Ya. Tidak melepas muzah itu dari apa? Yaitu dari berak, atau dari kencing, atau dari tidur. Jadi hadis ini juga menjelaskan 3 hal ini yang membatalkan wudu. Jadi kalau wudunya batal karena berak, karena kencing, atau karena tidur, berarti ketika akan sholat dia wajib berwudu lagi. Maka ketika dia memakai muzah, dia tidak perlu melepas muzahnya. Nah, kecuali kalau dia dalam keadaan junub. Nah, kalau dia dalam keadaan junub, dia wajib melepas muzahnya. Jadi, harus melepas kalau keadaan junub. Dan tidak melepas karena berak,
kencing atau tidur. Nah, dari hadis ini yang diambil kesimpulan dalam bab adalah bahwa berak itu termasuk membatalkan wudhu. Al-wudhu minan naum. Berwudhu karena tidur. Akhbarona, memberi kabar kepada kami Imam Nasa'i, siapa Ismail ibnu Mas'ud wa Humaid ibnu Mas'adah. Qala, berkata keduanya Ismail dan Humaid. Haddasana, bercerita kepada kami Ismail dan Humaid, siapa Yazid ibnu Zurek. Qala, berkata Yazid. Haddasana, bercerita kepada kami Yazid, siapa Ma'mar an Zuhri an Abi Salamah an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, idza staiqadha, ketika bangun, siapa ahadukum, salah satu kalian, min manamihi, dari tidurnya ahad, fala yudkhil, maka janganlah memasukkan siapa ahad, yadahu, pada tangannya ahad, pada tangannya orang itu, fil ina, di dalam wadah air. Maksudnya wadah yang berisi air wudhu. Ina itu wadah air, nah di dalamnya berisi air wudhu. Hatta yufrigo, sehingga menuangkan siapa ahadukum, alaiha, atas ina, atas wadah. Nah, kami ulangi, menuangkan siapa ahadukum alaiha, atas tangan, alaiha, atas tangan, atas yadahu, salah samarot, 3 kali. Fa'innahu, karena sesungguhnya ahad, la yadri, tidak mengetahui dia ahad, aina batat, di mana bermalam, apa yaduhu, tangannya ahadukum, atau tangannya seseorang itu. Ketika seseorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka dia jangan langsung memasukkan tangannya ke dalam wadah wadah air yang berisi air wudhu. Jadi ina ini, ya kalau sekarang seperti ember, bukan bak mandi yang airnya banyak, yang airnya lebih dari 2 kulah, bukan. Jadi ina ini ya, wadah air, wadah kecil yang isi airnya itu kurang dari 2 kulah. 2 kulah ya kurang lebih 200 liter kurang lebihnya. Nah, dia jangan masukkan tangannya ke dalam wadah air itu sampai dia menuangkan air dari wadah itu atas tangannya sebanyak 3 kali. Salah samarot. Nah, hitungan 3 kali ini termasuk bagian dari syariat. Ya, adabnya orang berwudu atau tata cara orang berwudu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia tidak mengetahui ketika tidur di malam hari tangannya itu kemana saja, bergerak kemana saja. Jadi sabda Nabi ini memberikan aturan ketika seseorang baru bangun tidur, terutama di malam hari, lalu dia akan berwudu, jangan langsung memasukkan tangannya ke dalam wadah air. Tapi dia harus menuangkan
air dari wadah itu ke tangannya sebanyak 3 kali dulu. Umpama tangan kanan yang nanti akan digunakan untuk nyiduk dari air itu. Nah, jadi wadahnya dipegang, dituangkan ke tangan kanan. Ini umpama ini wadah, dipegang tangan kiri, nah, lalu dituangkan ke tangan kanan. Tujuannya apa? Ya untuk membersihkan tangan kanan ini. Karena pada waktu malam hari, nah, dia tidak tahu kemana tangan kanannya itu meraba-raba. Mungkin meraba sesuatu yang najis, dia kan nggak bisa tahu. Nah, maka supaya air wudhu yang hanya dalam wadah kecil itu tidak terkena najis, aturannya sebelum tangan dimasukkan untuk nanti berkumur, untuk nanti mengusap wajah, tangan itu harus disiram lebih dulu dengan air dari wadah tadi. Dan Nabi membuat aturan menyiramnya sebanyak 3 kali. Nah, dari hadis ini Imam Nasa'i mengambil hukum atau istimbat hukum bahwa hadis ini juga bisa menjadi dalil bahwa tidur itu membatalkan wudhu. Karena di sini disebutkan ketika seseorang itu bangun tidur, aturannya pada waktu wudhu, dia jangan langsung masukkan tangan ke dalam wadah air. Berarti setelah tidur, kalau mau sholat, itu wajib wudhu. Perlu diperhatikan bagaimana cara pengambilan hukum dari hadis ini. Imam Nasa'i memasukkan hadis ini dalam bab bahwa tidur itu membatalkan wudhu. Adapun keterangannya, tidur yang membatalkan wudhu itu adalah tidur yang keadaan berbaring. Keadaan orang tertidur berbaring. Kalau tidur dalam keadaan duduk, posisi duduk lalu sampai tertidur, itu tidak membatalkan wudhu. Berdasarkan hadis sahih dalam kitab hadis Muslim, yaitu kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yanamun tsumma yusallun wala yatawaddaun. Jadi ini kejadiannya, Nabi pernah suatu malam sholat isya sampai larut malam, sehingga para sahabat menunggu di masjid dalam keadaan duduk, bahkan sampai tertidur, keadaan duduk sampai tertidur. Nah, kemudian setelah Nabi keluar akan mengimami, mereka langsung berdiri lalu sholat, tidak berwudu lagi. Nah, ini jadi dalil bahwa kalau tidur posisinya duduk itu tidak membatalkan wudhu. Tidur yang membatalkan wudhu itu adalah tidur ketika posisinya berbaring atau terbaring. Al-wudhu min masih zakar. Wudhu karena memegang zakar. Akhbarona, memberi kabar kepada kami Imam Nasa'i siapa Harun ibnu Abdillah, haddasana, memberi cerita kepada kami siapa Ma'nun. Amba'ana, memberi kabar kepada kami Ma'nun siapa Malik. Kemudian ini khiwalah, ganti isnad. Wal Haris ibnu Miskin, maksudnya wa akhbarona al Haris ibnu Miskin, dan memberi kabar kepada kami Imam Nasa'i siapa Al Haris ibnu Miskin,
qiraatan alaih wa ana asma'u, sebagai bacaan atas Haris bin Miskin, alaih atas Haris bin Miskin, wa ana sedangkan aku Imam Nasai asma'u mendengar aku. Itu koma. Jadi ketika Imam Nasai mendapatkan hadis dari Haris bin Miskin, beliau mendengarkan dari seorang murid Haris bin Miskin yang lain yang membacakan hadis itu kepada Haris bin Miskin. Jadi pada waktu Haris bin Miskin memangkulkan hadis ini, dia tidak membaca langsung. Guru tidak membacakan langsung kepada murid. Tetapi ada seorang murid, dalam hal ini ya, temannya Imam Nasai, membacakan kepada Haris bin Miskin, lalu Imam Nasai ikut mendengarkan. Dengan cara demikian berarti Imam Nasai juga sudah mangkul hadis itu dari Haris bin Miskin. An Ibnul Qasim, maksudnya Haris bin Miskin dari Ibnul Qasim. Nah, jadi perhatikan rujuknya ini, wa ana adapun aku Imam Nasai asma'u mendengar aku Imam Nasai, terus koma. Ani Ibnul Miskin, yang mendapat hadis dari Ibnu Miskin ini adalah Imam Nasai, Haris. Haris bin Miskin itu mendapatkan hadis dari gurunya Haris, yaitu Ibnul Qasim. Qala berkata Ibnul Qasim, amba ana, bercerita kepada kami Ibnul Qasim, siapa Malik, an Abdillah ibni Abi Bakar ibni Muhammad ibni Amr ibni Hazmin, annahu, sesungguhnya Abdillah, sami'a mendengar dia Abdillah, Urwata ibna Zubair kepada Urwah. Yaqulu berkata Urwah, dakhaltu masuk aku ala Marwan ibnil Hakam. Ini seorang amir. Fadzakarna maka menuturkan kami, ma yakunu, pada apa-apa yang ada, minhu dari ma, apa al-wudu, wudu. Kami menuturkan apa saja yang membatalkan wudu. Faqala, maka berkata siapa Marwan, amir pada masa itu, min masjid zakar al-wudu, dari memegang zakar atau memegang kemaluan, al-wudu wajib wudu. Jadi Marwan mengatakan memegang zakar itu termasuk membatalkan wudu, sehingga orang yang memegang zakar wajib berwudu lagi. Faqala, maka berkata siapa Urwah, Urwah bin Zubair, ma alimtu, tidak mengetahui aku Urwah, zalika, demikian itu ketentuan bahwa memegang zakar membatalkan wudu. Jadi Urwah membantah apa yang dikatakan Marwan. Faqala Marwan, maka berkatalah Marwan, akhbarotni, telah mengkabarkan kepadaku Marwan, siapa Busrotu bintu Sofwan, annaha, sesungguhnya dia Busroh, sami'at, telah mendengar dia Rasulullah pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaqulu, bersabda Nabi, idza massa, ketika memegang siapa ahadukum, salah satu kalian, zakarohu, pada zakarnya ahad atau kemaluannya ahad, falyatawaddo, maka hendaklah berwudu siapa orang. Jadi menurut hadis yang diriwayatkan oleh Busroh bintu Sofwan, bahwa Nabi bersabda, ketika seseorang memegang zakarnya, nah ini maksudnya memegang zakar secara langsung, tanpa penghalang. Jadi beda kalau memegang zakar, katakan dari luar celana, itu tidak termasuk.
Jadi kalimat massa itu memang memegang langsung. Maka dia wajib berwudu. Falyatawaddo. Ya berarti berdasarkan hadis ini, memegang zakar itu membatalkan wudu. Akhbarona memberi kabar kepada kami Imam Nasa'i, siapa Ahmad bin Muhammad bin al-Mughirah. Qala berkata Ahmad, haddatsana, menceritakan hadis kepada kami Ahmad, siapa Utsman ibnu Sa'id an Syu'aib an Zuhri. Qala berkata Zuhri, akhbaroni memberi kabar kepadaku Zuhri, siapa Abdullah ibnu Abi Bakar ibni Amr ibni Hazm, anahu Abdullah sami'a, mendengar dia Abdullah Urwata ibn Zubair, pada Urwah. Yaqulu berkata siapa Urwah, Zakaro menyebutkan siapa Marwan, yaitu Marwan ibnul Hakam, fi imaratihi, di dalam keamirannya Marwan, alal Madinah, di kota Madinah, anahu bahwasanya yatawaddo'u berwudu siapa orang min masjid zakar, karena memegang zakar, yaitu idza afdo, ketika memegang ilaihi pada zakar siapa ar-rajul seorang laki-laki biyadihi dengan tangannya rajul. Jadi Marwan sebagai amir menyebutkan bahwa seseorang berwudu karena memegang zakar, yaitu ketika dia memegang zakar langsung dengan tangannya. Nah, ini yang menjelaskan bahwa dia memegang zakar itu tanpa penutup. Langsung dia pegang zakar dengan tangannya. Maka wudunya batal dan dia wajib berwudu. Fa'angkartu, maka mengingkari aku Urwah zalika, pada demikian itu ucapan Marwan. Urwah membantah perkataan Marwan. Wa qultu, dan berkata aku Urwah, la wudu'a, tidak ada wudu, alaman atas orang, massahu, yang memegang siapa orang, hu pada zakar. Nah, Urwah mengatakan orang yang memegang zakar tidak wajib berwudu lagi. Berarti menurut Urwah, memegang zakar itu tidak membatalkan wudu. Faqala, maka berkata siapa Marwan, akhbarotni, telah mengkhabarkan kepadaku Marwan, siapa Busrotu bintu Sofwan, anaha, sesungguhnya Busroh, sami'at, telah mendengar siapa Busroh Rasulullah pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zakara menyebutkan siapa Nabi ma yutawaddo'u, pada apa-apa yang harus dilakukan wudu, minhu dari ma. Maksudnya apa-apa yang membatalkan wudu, sehingga seseorang diharuskan untuk melakukan wudu lagi. Apa saja yang membatalkan wudu? Faqala, maka bersabda siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu wa yutawaddo'u min masjid zakar, wa yutawaddo'u, dan dilakukan berwudu min masjid zakar, karena memegang zakar. Jadi ketika Nabi menuturkan hal-hal yang membatalkan wudu, Nabi menyebutkan salah satu di antaranya adalah memegang zakar. Nah, saat itu Nabi mengatakan memegang zakar itu juga termasuk membatalkan wudu.
Ini hadis yang disampaikan oleh Busroh kepada Marwan. Karena itulah Marwan tadi mengatakan bahwa memegang zakar membatalkan wudhu berdasarkan hadis dari Busroh ini. Qala Urwah, kemudian Urwah berkata lagi, falam azal, maka tidak henti-henti aku Urwah, umari, membantah aku Urwah, Marwan kepada Marwan. Nah, Urwah masih membantah terus. Menurut Urwah, memegang zakar tidak membatalkan wudhu karena tidak ada alasan. Ya. Kalau hal yang lain seperti berak, kencing, tidur itu karena ada kaitan. Orang kalau tidur berbaring, dia tidak sadar, bisa saja dia kentut. Nah, kalau memegang zakar, ini tidak ada hubungan yang jelas antara memegang zakar dengan kencing. Itu tidak ada hubungannya. Maka ya tidak termasuk membatalkan wudhu. Dan tidak ada hadis yang diketahui oleh Urwah bahwa Nabi mengatakan memegang zakar membatalkan wudhu. Hatta da'a, sehingga memanggil siapa Marwan, rojulan pada seorang laki-laki, min harosihi, dari penjaganya Marwan. Nah, biasanya seorang amir itu selalu dikawal, ada pengawalnya. Marwan memanggil pengawalnya itu. Farsalahu, maka mengutus siapa Marwan, hu pada rojul, si pengawalnya, ila Busroh, kepada Busroh. Marwan mengutus rojul untuk menemui Busroh yang menyampaikan hadis itu kepada Marwan. Jadi ini untuk membuktikan kepada Urwah bahwa Busroh memang menyampaikan hadis itu. Dia mengutus seseorang untuk menemui Busroh. Fasa'alaha, maka bertanya siapa rojul pada Busroh, amma, dari apa-apa, haddasat, yang telah menceritakan siapa Busroh Marwana kepada Marwan. Rajul itu menanyakan kepada Busroh dari hadis yang telah diceritakan oleh Busroh kepada Marwan. Farsalat, maka mengirim balasan ilaihi, kepada Marwan, siapa Busroh, bimislillazi, dengan semisal yang haddasani, telah menceritakan kepadaku Urwah, anha, dari Busroh, siapa Marwanu, Marwan. Nah, setelah ditanya, kemudian Busroh mengirim surat balasan kepada Marwan dengan semisal hadis yang telah diceritakan oleh Marwan kepada Urwah dari Busroh. Nah, berarti ya Busroh membenarkan hadis yang sudah disampaikan oleh Marwan kepada Urwah yang diriwayatkan dari Busroh. Jadi ini untuk meyakinkan kepada Urwah bahwa Busroh memang menyampaikan hadis itu kepada Marwan. Marwan sampai mengutus seseorang untuk menemui Busroh lagi dan menanyakan kembali hadis itu. Ternyata Busroh juga masih menyampaikan hadis itu seperti yang pernah dia sampaikan kepada Marwan sebelumnya. Sehingga dengan demikian ya Urwah sudah tidak bisa membantah lagi berdasarkan hadis dari Busroh itu. Nah, dengan hadis ini berarti memegang zakar itu membatalkan wudhu, termasuk salah satu hal yang membatalkan wudhu. Babu tarkil wudhu min dzalik, bab meninggalkan berwudhu, min dzalika, dari demikian itu membasuh zakar.
Akhbarona, memberi kabar kepada kami Imam Nasa'i siapa Hannad an Mulazim. Qala berkata Mulazim, haddatsana bercerita kepada kami Mulazim siapa Abdullah ibnu Badrin an Qais ibni Talq bin Ali an Abih dari bapaknya Qais yaitu Talq ibni Ali. Qala berkata Talq, kharajna keluar kami wafdan sebagai tamu hatta qadimna sehingga datang kami ala Rasulillah atas Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fabayaknahu maka berbaiat kami kepada Nabi. Wa shallaina dan salat kami ma'ahu bersama Nabi. Falamma qadha ketika telah menyelesaikan siapa Nabi as-sholata pada salat, jaa maka datang siapa rojulun seorang laki-laki, ka'anahu seakan-akan dia rojul, badawiyun orang badui. Orang badui ini orang pedalaman atau orang dari pedesaan. Mereka hidupnya selalu berpindah-pindah. Faqala maka berkata siapa rojul yang mirip orang badui ini, ya Rasulullah, ma taro, apakah pendapat engkau Nabi? Bagaimana pendapatmu Nabi? Firojul mengenai seorang laki-laki, masa yang memegang dia, zakarohu pada zakarnya rojul, fis sholah dalam keadaan sholat. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Talq. Dia mengatakan ketika kami keluar dari desa kami sebagai tamu mendatangi Nabi, sehingga kami sampai di Madinah bertemu dengan Nabi. Lalu kami berbaiat pada Nabi. Ini berbaiat menyatakan masuk Islam. Menyatakan masuk Islam, kemudian juga berbaiat kepada Nabi untuk sanggup menjalankan peraturan-peraturan dalam agama Islam. Di baiat itu maknanya berjanji. Berjanji setelah masuk Islam, lalu berjanji sanggup menjalankan syariat dalam agama Islam. Nah kemudian kami sholat dengan diimami oleh Nabi. Nah, ketika Nabi telah selesai sholat, tiba-tiba datang seorang laki-laki, seakan-akan dia itu orang Badui. Dia bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau mengenai seseorang yang dalam keadaan sholat, dia memegang zakarnya? Qala menjawab Nabi, wahal huwa dan tidak ada huwa zakar illa kecuali mudghotun segumpal daging mingka dari engkau au bat'atun ya secuil daging atau potongan daging mingka dari engkau. Jawaban Nabi adalah tidak ada zakar itu kecuali segumpal daging atau potongan daging darimu. Ya sama dengan telinga, sama dengan hidung. Jadi memegang zakar itu sama dengan memegang hidung, sama dengan memegang telinga. Karena zakar itu hanya segumpal daging. Nah, dengan sabda Nabi ini berarti memegang zakar itu tidak membatalkan wudhu. Disebutkan dalam sebuah riwayat, an Aliin radhiyallahu anhu, qala Ali mengatakan, ma'ubali,
anfi masastu au udhuni au zakari. Ali mengatakan, saya tidak peduli apakah memegang hidung saya, ataukah telinga saya, ataukah zakar saya. Ya sama saja, saya anggap sama. Jadi berarti Nabi menyamakan zakar itu dengan potongan daging dari anggota tubuh yang lain seperti telinga, hidung. Nah, jadi berdasarkan hadis ini, ya memegang zakar tidak membatalkan wudhu. Dan dalam hadis ini Nabi menyampaikan alasannya. Nah, ini yang menguatkan. Jadi ada alasan yang kuat dalam hadis ini bahwa zakar itu sama dengan daging, potongan daging yang lain seperti telinga, hidung, sehingga tidak ada dasar untuk dihukumi membatalkan wudhu. Nah, Imam Nasai mencantumkan hadis ini, kemudian buat bab tarkil wudhu min dzalik, bahwa dari memegang zakar sebagaimana yang diterangkan dalam bab sebelumnya, itu ada hadis yang menjelaskan tidak perlu berwudu. Tidak perlu berwudu. Dengan susunan bab dari Imam Nasai, yang pertama menjelaskan memegang zakar itu membatalkan wudu, kemudian di akhir atau bab berikutnya Imam Nasai mencantumkan ada hadis yang menjelaskan tidak perlu berwudu karena memegang zakar. Nah, ini menunjukkan bahwa Imam Nasai itu berpendapat bahwa yang lebih dikuatkan adalah memegang zakar tidak membatalkan wudhu. Karena ada alasan yang seperti yang disampaikan dalam hadis ini. Jadi diperkuat dengan ilahnya, alasannya. Bahwa zakar itu sama dengan potongan daging yang lain. Jadi tidak sampai membatalkan wudhu. Tarkul wudhu, babnya meninggalkan wudhu min masjid rojul, karena memegangnya seorang laki-laki imra'atahu pada istrinya laki-laki itu, min ghairi syahwatin, dari selain syahwat. Maksudnya jima, min ghairi jima'in. Ibabnya meninggalkan wudhu, tidak perlu berwudhu lagi, berarti tidak membatalkan wudhu. Seorang laki-laki yang menyentuh istrinya selain jima. Ya, selama dia tidak menjima istrinya, hanya bersentuhan kulit antara suami istri, maka hal itu tidak membatalkan wudhu. Akhbarana Muhammad bin Abdillah bin Abdil Hakam an Syu'aib anil Laits qol Amba'ana Ibnul Hadi an Abdurrahman Ibnul Qasim anil Qasim an Aisyata qalat, berkata Aisyah, in, bahwasanya karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusolli, niscaya salat siapa Nabi, wa inni, dan sesungguhnya aku Aisyah, la mu'taridotun, niscaya perempuan yang tidur melintang, baina yadaihi, di depan Nabi, i'tiradul janazati, seperti melintangnya jenazah, hatta idza aroda, sehingga ketika menghendaki siapa Nabi ayyutiro, untuk sholat witir siapa Nabi, masani, maka menyentuh siapa Nabi kepadaku Aisyah,
birijlihi dengan kakinya Nabi. Nah, hadis ini diriwayatkan dari Aisyah. Beliau mengatakan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW sedang sholat. Ini sholat sunnah tahajud atau sholat lail. Saat itu aku Aisyah tidur melintang di hadapan Nabi yang sedang sholat seperti melintangnya jenazah. Jadi ini sholatnya Nabi di dalam kamar. Nah, kamarnya Nabi itu tidak luas. Asalnya Nabi tidur berjejer dengan Aisyah. Ya kalau dalam posisi kita ya umpama kiblatnya itu ke arah barat, berarti saat itu Nabi dengan Aisyah tidurnya melintang dari utara ke selatan. Tapi kalau dari posisi Madinah, arah kiblat itu ke arah selatan. Dari Madinah kiblat itu ke arah selatan. Berarti Nabi dan Aisyah tidurnya melintang arah timur dan barat. Nah, kemudian di malam hari Nabi bangun untuk sholat malam. Nah, sementara Aisyah tetap tidur di tempat tidurnya. Nah, posisi Aisyah di arah kiblatnya Nabi. Jadi Nabi ketika sholat itu menghadap ke Aisyah yang dalam posisi tidur. Sehingga seakan-akan seperti posisi dalam sholat jenazah. Di Nabi sholat malam, sementara Aisyah tetap tidur melintang di depan Nabi. Sehingga ketika Nabi akan sholat witir, kaki Nabi itu menyentuh badan Aisyah. Maksudnya di sini Nabi itu membangunkan Aisyah. Tujuannya kaki Nabi menyentuh badan Aisyah itu untuk membangunkan Aisyah agar Aisyah mengerjakan sholat witir. Itu tujuannya. Ya, ketika sholat tahajud, Nabi memaklumi Aisyah tetap tidur, dibiarkan saja. Tapi di saat Nabi akan sholat witir, Nabi sengaja membangunkan Aisyah supaya Aisyah juga sholat witir. Jadi minimal kalau tidak mengerjakan sholat tahajud di malam hari, ya minimal witirnya kerjakan. Nah itu yang Nabi ajakkan kepada Aisyah. Sehingga ya Nabi menyepak dengan kaki Nabi ke tubuh Aisyah yang sedang tidur melintang. Hei Aisyah bangun. Nabi menyepak dengan kakinya. Nah, berarti kaki Nabi menyentuh tubuhnya Aisyah. Nah, jadi bersentuhan suami dan istri itu tidak membatalkan wudhu. Jadi Nabi setelah menyentuh Aisyah dengan kaki Nabi, Nabi tetap meneruskan sholat, tidak berwudu lagi. Nah, ini oleh Imam Nasa'i diambil hujah bahwa suami menyentuh atau bersentuhan kulit dengan istri itu tidak membatalkan wudu. Tarkul wudu minal qublah. Babnya meninggalkan wudu dari berciuman. Berciuman suami istri. Akhbarana Muhammad bin Musanna an Yahya ibni Sa'id an Sufyan qala, berkata Sufyan, akhbaroni Abu Raub
an Ibrahim At-Taimi an Aisyata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Karena ada Nabi yuqabbilu, mencium siapa Nabi, ba'du azwajih, pada sebagian istri Nabi. Nah, ini biasanya kalau yang meriwayatkan Aisyah, yang dimaksud sebagian istri Nabi tidak lain ya Aisyah sendiri. Tapi Aisyah tidak menyebutkan dirinya, hanya menyebutkan sebagian istri Nabi. Padahal sebenarnya yang dimaksud ya Aisyah itu sendiri. Jadi Nabi pernah mencium pada Aisyah. Sumayusoli, kemudian sholat siapa Nabi. Setelah mencium Aisyah, Nabi langsung sholat. Wala yatawaddo'u, dan tidak berwudu lagi siapa Nabi. Dan tidak berwudu lagi siapa Nabi. Nah, berdasarkan hadis ini berarti seorang suami yang mencium istri dalam keadaan berwudu atau dalam keadaan ya tidak batal mencium istrinya, itu tidak membatalkan wudunya. Jadi sebenarnya ini juga menguatkan bab yang di atas. Suami istri bersentuhan kulit itu tidak batal. Dengan dasar Nabi ya, ketika sholat ya pernah menyentuh Aisyah dengan kaki, membangunkan Aisyah, itu tidak membatalkan wudhu. Ya, bahkan, nah di sini Nabi mencium Aisyah, itu juga tidak berwudhu lagi. Setelah mencium, Nabi tidak berwudhu lagi. Nah, berarti mencium pun itu tidak sampai membatalkan wudhu. Ya, kecuali kalau sampai terjadi jima. Nah, dalam bab di atasnya disebutkan min ghairi syahwatin, itu maksudnya selain jima. Syahwatnya sampai jima itu namanya syahwat. Ya, kalau jima bukan hanya wudhunya batal, tapi dia wajib mandi junub. Tapi kalau selain jima itu tidak sampai membatalkan wudhu. Qala Abu Abdurrahman, berkata Abu Abdurrahman, yaitu Imam An-Nasai yang membuat kitab Sunan Nasai ini. Laisa, tidak ada fi hadzal bab, di dalam bab ini, apa hadisun, suatu hadis pun, ahsanu, yang lebih baik, min hadzal hadis, daripada ini hadis, wa ingkana, meskipun ada apa ini hadis, mursalan, putus isnad. Nah, kemudian Imam Nasai memberikan penjelasan mengenai kedudukan isnad hadis dalam hadis ini. Ya, beliau mengatakan bahwa di dalam bab ini, yaitu tentang mencium tidak membatalkan wudhu, tidak ada satu hadis pun yang isnadnya lebih baik daripada hadis yang disebutkan ini. Walaupun hadis ini sebenarnya mursal, yaitu putus isnad. Yang dimaksud putus isnad ya, atau yang menjadi sebab mursalnya hadis ini karena Ibrahim At-Taimi itu sebenarnya tidak mendengar dari Aisyah atau tidak mendengar langsung dari Aisyah. Ini dijelaskan dalam hadis Abu Dawud, juga dalam hadis At-Tirmizi. Kalau Imam Tirmizi mengatakan wa qala Tirmizi la na'rifu li Ibrahim At-Taimi sima'an atau samaan min Aisyah. Kami tidak mengetahui bahwa Ibrahim At-Taimi ini mendengar dari Aisyah. Nah, sehingga isnadnya berarti mursal. Putus antara Ibrahim
dengan Aisyah. Nah, menurut Imam Nasa'i, walaupun isnad hadis ini mursal, tetapi hadis ini tetap yang terbaik untuk digunakan sebagai hujjah dalam bab ini. Jadi matan atau isi hadisnya tetap bisa digunakan sebagai hujjah, walaupun dalam isnadnya ada yang mursal. Nah, tetapi dalam riwayat Ad-Daruqutni, hadis Daruqutni, itu disebutkan bahwa dalam isnad hadis ini yaitu an Ibrahim At-Taimi an abihi an Aisyata. Jadi sebenarnya Ibrahim At-Taimi itu dari bapaknya Ibrahim, baru bapaknya dari Aisyah. Nah, memang Ibrahim At-Taimi tidak pernah menjadi murid dari Aisyah. Sehingga kalau di sini disebutkan Ibrahim dari Aisyah, nah ini mursal, putus isnadnya. Nah, ternyata sebenarnya Ibrahim itu mendengar dari bapaknya, kemudian bapaknya baru dari Aisyah. Ini dalam riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni. Waqad rawa, dan sungguh meriwayatkan hadzal hadis, pada ini hadis, siapa Al-A'mash an Habib ibni Abi Thabit an Urwah an Aisyah. Jadi ada isnad dari jalur yang lain di dalam meriwayatkan hadis ini, yaitu isnad dari jalur A'mash an Habib ibni Abi Thabit an Urwah an Aisyah. Di sini disebutkan muridnya Aisyah adalah Urwah. Qala Yahya Al-Qattan, hadis Habib an Urwah an Aisyah. Hadza, yang ini, maksudnya yang meriwayatkan tentang Aisyah dicium oleh Nabi, kemudian Nabi langsung sholat, tidak berwudu lagi. Wa hadisu Habib an Urwah an Aisyah, dan hadisnya Habib dari Urwah dari Aisyah yang isinya adalah tusolli, sholat siapa perempuan, wa in kotoro, meskipun telah mengalir, meskipun telah menetes, atau meskipun menetes apa adamu darah, al-khasir, di atas tikar. Nah, kedua hadis itu la syai'a, tidak ada sesuatu, yakni annahu dhaif. Maksudnya kedua hadis itu dhaif atau lemah. Di la syai'a bermakna tidak sahih, atau kedua hadis itu berarti adalah hadis yang lemah. Jadi ini ada komentar dari Yahya Al-Qattan bahwa hadisnya Habib an Urwah an Aisyah yang bunyinya tentang Nabi mencium Aisyah, kemudian Nabi langsung sholat dengan tidak berwudu lagi, dan hadis yang juga diriwayatkan oleh Habib an Urwah an Aisyah dengan isnad yang sama, Habib an Urwah an Aisyah, yang bunyinya yaitu tusolli wa in kotarot dam al-khasir. Ini mengenai perempuan yang istikhadah. Hadis ini mengenai perempuan yang istikhadah. Perempuan itu tetap sholat walaupun darahnya mengalir atau menetes, walaupun darahnya menetes di atas tikar. Jadi istikhadah itu ya, perempuan yang
terus-menerus mengeluarkan darah. Nah, istikhadah itu bukan darah haid, tapi ya darah dari urat. Urat yang bergeser atau bagaimana sehingga mengeluarkan darah terus, dan itu bukan haid. Hukumnya juga tidak seperti haid. Nah, ketika orang terkena istikhadah, maka dia tetap sholat. Meskipun darahnya itu menetes. Dalam keadaan sholat, darahnya itu menetes. Nah, ini isi hadis yang kedua. Nah, menurut Yahya Al-Qattan, dua hadis ini la syai'a. Maksudnya tidak sahih. Isnad kedua hadis ini tidak sahih atau dhaif. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah yang dibahas ini adalah mengenai isnad hadisnya, kedudukan isnad hadis. Jadi tadi Imam Nasa'i mengatakan bahwa ada riwayat lain tentang hadis mengenai Nabi mencium Aisyah lalu langsung sholat tidak wudhu lagi, yang diriwayatkan oleh A'mas dengan isnad an Habib Ibn Abi Thabit an Urwah an Aisyah. Nah, tetapi menurut Yahya Al-Qattan, hadis dengan isnad Habib an Urwah an Aisyah, ada dua hadis yang isnadnya lemah. Salah satunya adalah hadis ini. Nah, ini komentarnya Imam Nasa'i sebenarnya. Jadi tadi kembali, menurut Imam Nasa'i, hadis yang isnadnya terbaik dalam bab ini adalah hadis yang ditulis oleh Imam Nasa'i, akhbarana Muhammad ibnu Musanna an Yahya ibnu Sa'id an Sufyan, terus an Ibrahim at-Taimi an Aisyah itu. Itu terbaik walaupun itu keadaannya mursal, tapi itu tetap terbaik daripada isnad hadis yang lain. Nah, contohnya ada isnad hadis yang lain, yaitu yang disampaikan oleh A'mas dengan isnad an Habib Ibni Abi Thabit an Urwah an Aisyah. Tetapi menurut Yahya Al-Qattan, isnad hadis itu la syai'a, dhaif isnadnya. Lah, dhaiful isnad itu belum tentu matan atau isi hadisnya juga kedudukannya dhaif. Jadi ini contoh hadis yang dhaiful isnad namun sahihul matan. Matan hadisnya tetap sahih. Artinya hukum yang diterangkan dalam hadis itu tetap sahih dibandingkan dengan matan hadis yang lain yang isnadnya sahih. Hadis ini tidak bertentangan dengan matan dari isnad hadis yang sahih. Tetapi dalam periwayatan isnadnya itu ada lemahnya. Termasuk mursal, itu salah satu yang melemahkan isnad hadis. Jadi ini hanya pembahasan mengenai isnad. Tapi kedudukan matan hadisnya atau isi hadisnya tetap sahih. Jadi kesimpulannya, ya, mencium itu tidak membatalkan wudhu. Suami yang mencium istri itu tidak membatalkan wudhu. Babun nu'as, babnya mengantuk. Akhbarana Bishr ibnu Hilal qala hadatsana Abdul Waris an Ayyub an Hisham ibnu Urwah an Abi an Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata Aisyah, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza na'asa, ketika mengantuk siapa ar-rajul, seorang laki-laki, wa huwa, dalam keadaan dia rajul, fi shalah, di dalam salat, falyan sorif, maka hendaklah segera bubar siapa rajul. La'allahu, barangkali rajul, yada'u, berdoa siapa rajul, ala nafsihi, memberatkan atas dirinya rajul, wahua, sedangkan dia rajul, la yadri, tidak mengetahui siapa rajul. Ketika seseorang mengantuk dalam keadaan sholat, maka supaya segera bubar
Maksudnya segera menyelesaikan sholatnya. Segera menyelesaikan sholatnya, kemudian salam, lalu tidur. Jadi falyan sorif ini bukan serta-merta langsung memutus sholatnya, bukan. Tapi segera menyelesaikan sholatnya. Tetap sholatnya disempurnakan, tapi dipercepat. Supaya segera salam, lalu tidur saja. Sebab kalau sholat dalam keadaan ngantuk, dia tidak tahu, barangkali dia berdoa memberatkan dirinya. Karena keadaannya ngantuk. Nah, terus keterangan yang kedua, falyan sorif, ya bisa juga berarti memang membubarkan diri dari sholat. Kalau memang keadaannya betul-betul sangat ngantuk sehingga tidak bisa meneruskan sholat itu. Tapi yang diutamakan ya tetap menyempurnakan sholat, hanya dipercepat. Berdasarkan hadis ini berarti mengantuk tidak membatalkan wudhu. Sebab kalau mengantuk itu membatalkan wudhu, Nabi akan tegas menyatakan bahwa ketika ada orang ngantuk dalam sholat, berarti sholatnya itu batal. Tetapi Nabi tidak bersabda demikian. Nabi hanya mengkhawatirkan kalau orang itu sholat dalam keadaan mengantuk, dia berdoa yang memberatkan dirinya. Jadi alasannya itu adalah ketika ngantuk dalam sholat, dikhawatirkan dia akan berdoa yang memberatkan dirinya. Nah, dengan dasar alasan itu, berarti wudhunya tetap sah, tidak batal. Bahkan yang dimaksud falyan sorif supaya segera bubar itu ya masih bisa meneruskan sholatnya sampai selesai salam, hanya dengan dipercepat. Nah, inilah yang diambil oleh Imam Nasa'i bahwa mengantuk itu tidak sampai membatalkan wudhu. Ya jangankan mengantuk, sebenarnya tidur pun kalau posisinya berdiri seperti dalam keadaan sholat, itu juga tidak membatalkan wudhu. Atau tidur duduk, posisi tetap duduk dalam keadaan sholat, itu juga tidak membatalkan wudhu. Ya, tidur yang membatalkan wudhu adalah ketika berbaring. Apalagi hanya mengantuk, itu juga tidak membatalkan wudhu. Hanya dikhawatirkan kalau mengantuk nanti berdoa yang dia tidak sadar kalimat doanya itu justru memberatkan dirinya. Al-ghuslu minal mani. Babnya mandi junub karena mengeluarkan sperma. Akhbarona Qutaibah bin Sa'id wa Ali bin Hujr. Wa lafdhu, adapun lafaz hadis ini li Qutaibah, bagi Qutaibah. Jadi dalam hadis ini Imam Nasa'i mempunyai dua guru, yaitu Qutaibah dan Ali. Nah, lafaz hadis yang ditulis di dalam hadis ini adalah lafaznya Qutaibah, bukan lafaznya Ali. Jadi Ali juga meriwayatkan hadis ini, hanya lafadznya berbeda, maknanya sama, pengertiannya sama dengan lafadz yang berbeda. Nah, yang ditulis dalam hadis ini adalah lafadznya Qutaibah. Qala, berkata Qutaibah, haddatsana Abidah bin Humaid anir Rukaini bin Rabi' an Husaini bin Qabisah an Aliin radhiyallahu anhu. Qala, berkata Ali, kuntu, ada aku Ali, rojulan, adalah seorang laki-laki, madzaan, yang banyak mazinya, atau
sering mengeluarkan madhi. Jadi madhi ini cairan yang keluar dari zakar, ya, yang agak bening dan encer. Jadi madhi ini bukan mani atau bukan sperma. Nah, Ali berkata bahwa dia sering mengeluarkan madhi. Faqala, maka bersabda li kepadaku Ali, siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Idza ra'aita, ketika melihat engkau Ali, al-madhya, pada madhi, fausil, maka membasuhlah engkau, zakaroka, pada zakarmu, watawaddo, dan berwudulah engkau Ali, wudu aka, seperti wudu engkau, lissolati, untuk sholat. Ketika engkau melihat madhi, atau ketika engkau mengeluarkan madhi, maka basuhlah zakarmu dan berwudulah seperti wudu untuk sholat. Nah, di sini berarti madhi itu najis. Karena Nabi perintah falsil zakaroka, basuhlah zakarmu yang mengeluarkan madhi itu, atau yang terkena cairan madhi. Berarti madhi itu najis, maka harus dibasuh. Kemudian berwudulah seperti wudu untuk sholat. Jadi kalau keluar madhi itu tidak harus mandi junub, tetapi cukup berwudu. Jadi keluarnya madhi itu membatalkan wudu, tidak sampai menyebabkan wajib mandi junub. Wa idza fadokhta, dan ketika memancarkan engkau alma, pada sperma, pada air, maksudnya sperma, faltasil, maka mandi junublah engkau. Dan ketika engkau memancarkan sperma, maka mandi junublah. Nah, di sini Nabi tidak menyebutkan supaya membasuh zakar. Berarti sperma itu tidak najis. Jadi kita perhatikan ada bedanya. Nabi tidak menyebutkan membasuh itu sudah mengandung suatu hukum. Nabi tidak mungkin, kalau itu najis pasti juga akan diperintah untuk dibasuh. Ketika Nabi tidak perintah membasuh, itu bisa jadi dasar hukum, berarti sperma itu tidak najis. Beda dengan madhi. Dan itu dikuatkan dengan hadis-hadis yang lain. Kemudian kalau mengeluarkan sperma supaya mandi junub. Jadi kalau mengeluarkan sperma wajib mandi junub. Ini berlaku umpama mimpi. Ya. Kalau sampai mengeluarkan sperma, berarti itu wajib mandi junub. Walaupun merasa bermimpi, bermimpi sampai jima umpama, tapi tidak mengeluarkan sperma, maka tidak wajib mandi junub. Jadi kalau keluar madhi itu cukup berwudu, tapi madhi itu najis. Nah, sedangkan kalau mengeluarkan sperma itu wajib mandi junub, tetapi sperma itu tidak najis. Nah, ini ada aturan khusus untuk suami istri yang jima atau berhubungan badan. Itu walaupun
belum sampai mengeluarkan sperma, namun sudah terjadi hubungan badan, maka tetap wajib mandi junub. Tidak harus sampai keluarnya sperma. Ini di luar hadis ini, tapi untuk diketahui. Hadis ini menjelaskan bahwa ketika keluar sperma maka wajib mandi junub. Zikrul ihtisal minal haidi. Bab ini menyebutkan mengenai mandi junub minal haidi karena haid. Akhbarona Imran ibnu Yazid qala haddatsana Ismail ibnu Abdillah al-Adawi qala haddatsana al-Auza'i qala haddatsana Yahya ibnu Sa'id qala haddatsani Hisham ibnu Urwah an Fatimah binti Qais an min Bani Asad Quraisyin, bangsa Quraisy, annahu sesungguhnya Fatimah atat datang dia Fatimah an-Nabiya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakarat maka melaporkan siapa Fatimah, annaha sesungguhnya Fatimah tustahadu dikenai istihadhah siapa Fatimah. Jadi darahnya mengalir terus menerus sepanjang bulan setiap hari. Faza'amat maka mengaku siapa Fatimah atau menyatakan siapa Fatimah, anahu sesungguhnya Nabi, qala bersabda siapa Nabi, laha kepada Fatimah, innama dzaliki sesungguhnya demikian itu darah istihadhah adalah irkun urat. Maksudnya damu irkin. Darah istihadhah itu adalah darahnya urat, bukan darah haid. Jadi irkun artinya damu irkin, la damu haidin. Itu darah karena urat, bukan darah haid. Berarti bukan darah kotor sebagaimana darah haid. Fa idza aqbalat maka ketika telah menghadap apa al-haidatu masa haid atau waktu haid, fada'i maka meninggalkanlah engkau as-sholata pada sholat. Wa idza adbarat dan ketika telah membelakang atau telah lewat apa masa haid, fausili maka membasuhlah engkau angki dari engkau Fatimah ad-dama pada darah. Suma sholli kemudian sholatlah engkau. Ini bagi orang yang istihadhah. Ketika masa haidnya datang, maka supaya meninggalkan sholat. Jadi masa haid yang dimaksud di sini adalah sesuai dengan kebiasaan haid sebelum dia terkena istihadhah. Nah, ini berlaku bagi perempuan yang pernah menjalani haid, sehingga dia tahu kebiasaan masa haidnya dalam setiap bulan. Ya. Mulai tanggal berapa, lalu haidnya itu berapa hari, kemudian biasanya selesai tanggal berapa. Dia sudah tahu. Ya mungkin sudah 10 tahun haid. Kemudian setelah tahun ke-10 dia terkena istihadhah. Setelah haid darahnya tidak berhenti, terus keluar. Bahkan bulan berikutnya juga keluar. Maka bagaimana cara menghitung masa haidnya? Yaitu
disesuaikan dengan hitungan masa haid sebelum dia terkena istighadah. Umpama dia biasanya haid tanggal 5 di awal bulan selama seminggu sampai tanggal 12. Maka setiap tanggal 5 berarti itu dianggap haid. Dia tidak usah sholat sampai 7 hari sebagaimana kebiasaan masa haidnya. Dia tidak sholat. Setelah 7 hari, tanggal 13, maka dia supaya membasuh darahnya, kemudian sholat. Ya, di sini maksudnya ya mandi junub terlebih dahulu. Fausili angki adam sumasoli. Jadi kalau sudah habis masa haidnya supaya mandi junub, darahnya dibasuh, mandi junub, kemudian sholat. Jadi para ulama itu menghitung masa haid paling lama 15 hari. Atau ya 2 minggu, 14 hari atau 15 hari. Kalau mengeluarkan darah sampai 14 atau 15 hari itu masih bisa dikatakan darah haid. Itu belum istighadah. Tetapi kalau sudah lebih dari 15 hari, maka selebihnya itu adalah darah istighadah. Sehingga dia tetap mengerjakan sholat. Nah, ketika sudah 15 hari, ya dia harus mandi junub, kemudian tetap mengeluarkan darah. Darah itu adalah darah istighadah. Walaupun darahnya terus-menerus keluar, dia tetap wajib mengerjakan sholat. Karena itu adalah darah istighadah, bukan darah haid. Jadi biasanya bagi perempuan yang sudah pernah haid, untuk dia tahu bahwa dia terkena istighadah, itu dia tunggu dulu sampai 15 hari. Ya. Jadi umpama haidnya itu biasanya 7 hari. Terus pada suatu bulan sampai 8 hari, lalu 10 hari masih keluar, itu masih darah haid. Walaupun sudah melebihi hari biasanya dia haid. Karena haid itu maksimal bisa sampai 15 hari. Didiamkan dulu. Nah, ternyata setelah 15 hari dia tahu darahnya masih keluar terus. Nah, itu adalah istighadah. Maka bulan berikutnya, ketika biasanya haid diawali pada tanggal 5 tadi umpama, ya itu berarti darah haid. Sehingga dia tidak boleh sholat. Berarti itu darah haid. Kemudian haidnya selama seminggu sesuai dengan kebiasaannya. Setelah seminggu dia mandi junub, kemudian tetap sholat walaupun darah terus keluar. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa haid itu menyebabkan mandi junub. Jadi setelah habis haid, maka wanita wajib mandi junub. Zikru wudu'il junub, menyebutkan wudunya orang yang junub qoblal ghusli, sebelum mandi junub. Akhbarona Qutaibatu an Malik an Hisham ibn Urwah an Abi an Aisyata radhiyallahu anha anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana ada Nabi idzal tasala, ketika mandi siapa Nabi, minal janabati, dari keadaan junub, berarti mandi junub. Bada'a, maka memulai siapa Nabi, faghosala, maka membasuh siapa Nabi, yadaihi, pada kedua tangan Nabi. Ini membasuh kedua tangan sebelum memasukkan tangan ke dalam wadah air. Seperti yang dijelaskan dalam hadis sebelumnya. Maksudnya itu.
Suma tawaddo'a, kemudian berwudu siapa Nabi. Kama yatawaddau, sebagaimana berwudu siapa Nabi, lissolati, untuk sholat. Suma yudkhilu, kemudian memasukkan siapa Nabi, asobiahu, pada beberapa jari Nabi, alma, pada air. Memasukkan jari ke wadah air. Fayukhalilu, maka menyela-nyelai siapa Nabi, biha, dengan jari, usula sya'rihi, pada pangkal rambut Nabi. Sumaya subbu, kemudian menuangkan siapa Nabi, ala roksihi, atas kepala Nabi, salasa hurufin, pada 3 cawuan, 3 cidukan tangan. Sumayufidu, kemudian meratakan siapa Nabi. Yufidu ini bermakna yausilu, jadi meratakan sambil menggosok. Alma, pada air, ala jasadi, atas tubuhnya Nabi, kullihi, ke semua tubuh, atau keseluruhannya tubuh. Nah, hadis ini menerangkan bagaimana cara mandi junubnya Nabi. Yaitu pertama, sebelum kedua tangan dimasukkan ke dalam wadah air, nah, kedua tangan ini dicuci lebih dahulu. Tangan kanan dulu, nah, kemudian tangan kiri. Setelah itu membasuh farjinya. Nah, ini tambahan keterangan. Setelah membasuh kedua tangan, lalu membersihkan atau membasuh farjinya dari bekas-bekas cairan-cairan yang ada pada farji. Sampai bersih, kemudian baru wudu. Wudu sebagaimana wudu untuk sholat. Mulai berkumur, lalu membasuh wajah, membasuh kedua tangan, kemudian mengusap rambut kepala, telinga, sampai membasuh kaki. Kemudian Nabi memasukkan jari ke air, maksudnya ke dalam wadah yang berisi air. Lalu Nabi mengambil air untuk disiramkan pada rambut kepala. Jadi yang dimaksud memasukkan tangan ke dalam air itu tujuannya untuk mengambil air, kemudian air disiramkan atau dipindahkan ke rambut kepala. Kemudian Nabi menyela-nyelai rambut kepala dengan jari-jari Nabi, yaitu 10 jari tangan ini, nah, digunakan untuk menyela-nyela rambut kepala. Ya, mohon maaf, saya praktekkan. Nah, jadi setelah berwudu, memasukkan tangan ke wadah air, lalu mengambil air untuk mengusap, untuk membasuh rambut kepala. Ini dalam hadis lain diterangkan sunnahnya 3 kali, ya, kanan dulu, nah, kemudian kiri, lalu tengah, supaya air rata, lalu 10 jari menyela-nyelai rambut sampai pangkal rambut. Maksudnya ini ya keseluruhan rambut. Diterangkan pangkal berarti dari ujung rambut yang atas sampai ke pangkalnya diusahakan terkena air, tidak ada yang kering karena tidak terkena air. Sampai pangkal berarti sampai kulit kepala. Jadi air sampai meresap di kulit kepala dan semua helai rambut sampai pangkalnya, dari ujung atas sampai pangkalnya itu bisa basah. Karena itu 10 jari ini digunakan untuk menyela-nyelai rambut.
sampai basah ke pangkal dan meresap ke kulit kepala. Setelah itu menuangkan air lagi di atas rambut 3 kali cawuan. Nah, nyiduk lagi 3 kali, ya sama, sebelah kanan disiram ke rambut, sebelah terus kiri siram, lalu tengah. Kemudian meratakan air ke seluruh tubuh. Yufidu ini bermakna sama dengan yausilu. Artinya meratakan bukan sekedar menyiram, tetapi juga dengan menggosoki, membasuh, disiram lalu digosoki. Ya disunahkan yang kanan dulu, badan yang sebelah kanan. Mulai pundak kanan, terus tangan kanan, lalu sampai ke bawah, atau ya sampai dada kanan lalu kiri, nah, nanti ke bawahnya kanan lagi, kiri lagi sampai rata seluruh tubuh. Nah, begitulah cara mandi junub. Jadi hadis ini juga menjelaskan secara ringkas bagaimana cara mandi junub. Diawali dengan berwudu. Berwudu dan seterusnya, menyela-nyelai rambut kepala dengan keseluruhan jari sampai rata ke pangkal rambut dan membasahi kulit kepala, kemudian menuangkan 3 kali tuangan ke rambut kepala, baru meratakan air ke seluruh tubuh dengan digosok. Nah, kalau hadis yang lain ada perincian ketika berwudu itu bisa sampai membasuh kaki, atau ada juga yang tidak sampai membasuh kaki, tapi nanti membasuh kakinya di akhir. Hanya sunnahnya pindah tempat. Jadi wudunya hanya sampai mengusap kepala, lalu tidak sampai membasuh kaki. Kemudian langsung menyela-nyelai, menyiram air dan menyela-nyelai rambut dengan jari sampai rata, lalu menyiram lagi 3 kali sampai rata, kemudian ke seluruh tubuh, baru terakhir membasuh kaki, namun sunnahnya harus pindah. Jadi kalau membasuh kakinya itu di akhir, ya pindah tempat. Tapi kalau tetap di situ, berarti membasuh ketika wudhu sampai membasuh kaki. Babu tarkil wudhu min ba'dil ghusli. Babnya meninggalkan wudhu setelah mandi junub. Jadi kalau sudah selesai mandi junub tidak perlu berwudu lagi. Karena ketika mandi junub sudah berwudu lebih dahulu. Ya kecuali kalau wudunya batal, itu berwudu lagi. Tapi selama tidak batal tidak perlu berwudu lagi. Akhbarana Ahmad bin Utsman ibni Hakim qala haddatsana Abi amba'an al-Hasan wa huwa, adapun Hasan adalah ibnu Sholih, anak laki-lakinya Sholih. An Abi Ishaq hiwalah. Wa haddatsana, dan bercerita kepada kami Imam Nasa'i. Siapa Amr ibnu Aliin? Qala berkata Amr. Haddatsana, bercerita kepada kami Amr, siapa Abdurrahman? Qala Abdurrahman haddatsana Syarik an Abi Ishaq an al-Aswad an Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata Aisyah, karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatawaddau, tidak berwudu lagi siapa Nabi ba'dal ghusli, setelah mandi junub. Nabi tidak berwudu lagi setelah mandi junub, karena sebelum mandi junub sudah berwudu. Ya kecuali kalau batal, maka ketika akan sholat ya harus berwudu lagi. Nah, seandainya selesai wudu, lalu pada saat meratakan air ke seluruh tubuh, kemudian buang air kecil, berarti wudunya batal.
itu ya mandinya tetap diteruskan sampai selesai dan tidak perlu diulangi lagi dari awal. Karena sudah selesai wudhu, kemudian batal, berarti wudhunya batal. Namun mandi junubnya tetap tidak batal, tetap bisa diteruskan sampai selesai mandinya. Nah setelah itu wudhu lagi kalau mau sholat. Kalau tidak mau sholat ya nunggu nanti mau sholat wudhu lagi. Jadi tidak apa-apa seandainya batalnya itu di tengah-tengah saat mandi junub, selagi wudhunya sudah selesai. Itu tambahan keterangan. Babun bab fil junub idzalam yatawaddo. Di dalam orang yang junub ketika belum berwudu. Jadi orang yang junub belum mandi junub juga belum berwudu. Apa akibatnya? Akhbarona Ishaq ibnu Ibrahim qala haddatsana Hisham ibnu Abdul Malik qala amba'ana Syu'bah hiwalah wa amba'ana, dan bercerita kepada kami Imam Nasa'i. Kembali ke Imam Nasa'i. Siapa? Ubaidullah ibnu Sa'id. Qala Ubaidullah haddatsana Yahya an Syu'bah wal lafzu, adapun lafaz hadis ini lahu bagi Syu'bah. Ini kita lihat saya ulangi, walafdhu lahu, adapun lafaz hadis ini lahu bagi Yahya. Yahya, muridnya Syu'bah, bukan Syu'bah. Jadi kalau dalam isnad yang di atas Hisham ibnu Abdul Malik qala amba'ana Syu'bah. Berarti muridnya Syu'bah adalah Hisham. Kemudian yang di bawah ini haddatsana Yahya an Syu'bah. Muridnya Syu'bah adalah Yahya. Berarti walafdhu lahu. Dan lafaz hadis ini lahu bagi Yahya. Bukan Hisham tapi Yahya. Saya ulangi, walafdhu lahu, lafaz hadis ini bagi Yahya, bukan Hisham. Maksudnya demikian. An Ali bin Mudrik, berarti Syu'bah mendapat hadis dari Ali ibni Mudrik. An Abi Zur'ah, an Abdillah ibni Nujay, an Abi, dari bapaknya Abdillah, an Aliin, bapaknya dari Ali radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda Nabi, la tadkhulu, tidak masuk, siapa al malaikatu, beberapa malaikat. Ini jamak. Baitan, pada satu rumah, fihi, yang di dalam rumah, suratun, ada gambar yang bernyawa atau gambar hewan yang bernyawa. Wala, juga tidak kalbun, anjing. Malaikat tidak masuk dalam suatu rumah yang di dalamnya ada anjing. Wala, juga tidak junubun, orang yang junub. Malaikat juga tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada orang yang junub. Nah, yang dimaksud malaikat di sini adalah malaikat yang membawa rahmat. Alladzina yunziluna birrahmah wal barokah. Itu malaikat yang membawa rahmat dan barokah. Bukan malaikat pencatat amal, bukan malaikat pencabut nyawa. Karena kalau malaikat pencatat amal tetap masuk saja mencatat amal seluruh penghuni rumah. Demikian juga malaikat pencabut nyawa ya tetap masuk saja ketika saatnya mencabut nyawa. Jadi ini khusus malaikat yang membawa rahmat dan kebarokahan. Nah, malaikat tersebut tidak akan masuk kalau di dalam rumah itu ada, pertama, gambar yang bernyawa.
atau ya gambar timbul yang bernyawa. Ya surah ini maksudnya yang terutama gambar timbul, gambar hewan atau gambar yang bernyawa yang timbul. Jadi diterangkan dalam hadis lain bahwa kalau pembuat gambar timbul itu dosa besar. Ya. Salah satunya riwayat hadis Muslim, ashabu hadhis suwar yu'adzabuna yaumal qiyamah yuqaulahum ahyu ma khalaqtum. Jadi para pembuat patung yang bernyawa besok dari kiamat akan disiksa di neraka. Dengan dikatakan kepada mereka, hidupkan patung-patung yang telah kamu bikin. Maksudnya, berilah nyawa patung-patung yang kamu bikin. Karena orang bikin patung itu berarti menandingi atau menyaingi ciptaan Allah. Itu Allah sangat murka. Termasuk yang akan mendapatkan siksa yang berat. Inna min asyaddin nasi azaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Orang yang paling, di antara orang yang paling besar siksaannya dari kiamat, orang yang bikin patung atau gambar timbul hewan yang bernyawa. Itu bagi pembuatnya. Nah, sedangkan orang yang memajang patung-patung atau gambar timbul yang bernyawa, kalau dipajang di rumah, itu menyebabkan malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah tersebut. Ya termasuk gambar bernyawa yang tidak timbul tetapi dipajang, contohnya di di gorden atau di tembok. Jadi ketika masuk langsung terlihat gambar walaupun tidak timbul. Ya, ini juga termasuk kalau itu dipajang. Tapi kalau gambar timbul, ya dimanapun tidak boleh. Tapi kalau tidak timbul itu, kalau diantaranya kalau dipajang itu tidak boleh. Bolehnya ya kalau dibuat sarung bantal untuk duduk atau untuk tidur, tidak apa-apa. Tapi kalau dipajang, itu juga termasuk tidak boleh. Itu gambar yang bernyawa. Nah, kalau gambar yang tidak bernyawa seperti gambar pohon, atau gambar benda-benda, tidak apa-apa. Kemudian malaikat rahmat juga tidak masuk ke dalam suatu rumah yang di dalamnya ada anjing. Jadi memelihara anjing itu juga dosa. Dosa besar. Maka malaikat pun tidak masuk ke dalam rumah yang ada anjingnya. Demikian juga malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang masih ada orang junub. Nah di sini Imam Nasai ya, di dalam babnya membuat judul orang yang junub ketika belum berwudu. Berarti yang dimaksud dalam hadis ini adalah orang yang junub yang belum berwudu. Jadi minimal orang junub itu kalau dia tidak langsung mandi junub ketika dia tidur bermalam, nah, di rumahnya berwudu lebih dahulu. Agar apa? Agar malaikat rahmat tetap bisa masuk. Tetapi kalau dia tidak mandi junub, juga tidak berwudu, nah itu menyebabkan malaikat rahmat tidak bisa masuk. Ya, menunggu sampai dia nanti mandi junub atau minimal berwudu. Ya, disunahkan orang yang mandi junub ketika akan tidur lagi, atau ketika akan makan, atau ketika akan minum, kalau dia tidak langsung mandi junub, disunahkan untuk berwudu lebih dulu. Babun bab fil junub, dalam orang yang junub, idza aroda, ketika menghendaki siapa orang, ayyauda, untuk mengulangi jima lagi, atau mengulangi bersetubuh lagi. Akhbarana Husain ibnu Khurais, qala hadatsna Sufyan an Asim an Abil Mutawakkil an Abi Sa'id an Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda Nabi, idza aroda, ketika menghendaki siapa ahadukum, salah seorang kalian, ayyauda, untuk mengulangi jima atau mengulangi bersetubuh, tawaddoa, maka berwudu siapa ahad. Jadi ketika seorang suami selesai jima, kemudian
dia ingin mengulangi jima lagi atau menambah jima lagi. Nah, supaya berwudu lebih dulu, yaitu sebagaimana wudu untuk sholat. Jadi walaupun tidak mandi junub, disunahkan untuk wudu lagi dulu kalau mau mengulangi atau menambah jima berikutnya. Nah, nanti di akhir baru mandi junub. Jadi dengan berwudu itu diantaranya juga bisa menambah semangat. Nah, menambah semangat, di samping juga keadaannya suci dari hadas, sehingga malaikat rahmat masuk ke rumah dan ketika dia berdoa itu juga diamini oleh malaikat rahmat. Demikian para bapak, para ibu, para saudara jamaah, pengajian kita pada malam hari ini. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Alhamdulillah jazahumullahu khaira. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.